Tuhan adalah konsep yang universal, tentu saja. Tetapi setiap kali manusia mencoba untuk menjelaskannya, manusia tidak bisa menggunakan bahasanya sendiri, tidak bisa menggunakan budayanya sendiri, tidak bisa menggunakan imajinasinya sendiri. Kemudian dari sinilah yang disebut ilahi mulai disulap menjadi lokal, hingga akhirnya menjadi dogma. Nah, teman-teman, saya ingin mulai dari sini. Quran, seperti kitab-kitab suci sebelumnya, itu lahir dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Yang saya maksud adalah, ia berbicara dalam bahasa Arab kepada masyarakat Arab abad ke-7 dengan gaya, dengan logika, dan dengan referensi dunia Arab. Oke. Tetapi seiring dengan waktu, narasi ini tidak hanya dibaca sebagai suara untuk Arab, melainkan berubah menjadi suara Tuhan untuk seluruh dunia. Dari sinilah saya mengatakan Arabisasi dimulai. Bukan hanya sebagai bahasa ibadah, tetapi sebagai kerangka berpikir. Kerangka berpikir sebagai lensa kosmologis yang mengatur bagaimana manusia itu melihat alam semesta. Bagaimana kehidupan diatur. Kemudian bagaimana tentang Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana Quran menggambarkan dunia, menggambarkan surga dengan pohon kurma, sungai anggur, atau sungai susu, atau madu. Kemudian gambaran neraka, api yang menyala, ada logam panas, air mendidih. Nah, ini semua, ini bukan hanya simbol spiritual. Ini adalah kosmologi gurun. Imajinasi surga dan neraka disusun berdasarkan lanskap dan pengalaman hidup orang Arab Badui. Kita kemudian juga bisa melihat struktur sosial. Kita lihat struktur sosial laki-laki itu sebagai pemimpin, perempuan sebagai pelengkap. Kemudian ada budak sebagai properti sah. Lalu ada kaum yang disebut kafir sebagai musuh yang harus dilawan. Nah, semua ini adalah realitas sosial politik Jazirah Arab saat wahyu diturunkan. Saya garis besar. Realitas sosial politik Jazirah Arab saat wahyu diturunkan. Tapi ketika dimaknai secara mutlak dan diterapkan lintas ruang, lintas waktu, maka budaya lokal ini berubah menjadi standar kebenaran global. Akibatnya apa? Akibatnya semua yang tidak Arab menjadi perlu disesuaikan. Tuhan sendiri tidak bisa dipahami dalam bahasa lokal akhirnya, tapi harus dalam bahasa Arab. Doa pun demikian, doa tidak sah jika tidak menggunakan lafaz Arab. Dan kosmologi kehidupan pun harus tunduk pada gambaran Arab tentang dunia ilahi. Kalau kita lihat, ini bukan lagi sekedar penyebaran agama. Ini adalah kolonisasi kosmik. Oke, saya sebut kolonisasi kosmik. Arab menjadi standar surgawi. Padahal jika kita jujur, apa yang digambarkan sebagai semesta ilahi dalam Quran hanyalah cermin dari dunia Arab yang disucikan. Kita bisa bayangkan begini. Jika Quran diturunkan di dataran Cina atau diturunkan di tanah Papua, kita bisa melihat apakah Tuhan akan bicara tentang kurma, tentang unta, tentang sungai anggur, madu. Apakah itu semua masih tetap menjadi simbol kenikmatan? Atau akankah narasinya berubah menjadi sawah yang hijau, rempah-rempah yang harum, atau bahkan salju yang mulai turun pelan, pohon cemara, dan sebagainya?
Dengan menyucikan imaji-imaji Arab sebagai imaji Tuhan, Quran secara tidak langsung menetapkan bahwa Tuhan berwajah Arab. Dan ini membawa konsekuensi panjang bahwa semua kebudayaan lain itu akan dianggap lebih rendah, lebih sesat, dan lebih perlu dituntun ke arah Arab. Inilah yang kemudian secara diam-diam menciptakan fenomena konversi budaya. Fenomena konversi budaya di balik konversi agama. Jadi ada konversi budaya di balik konversi agama. Ketika seseorang masuk Islam, tak hanya keyakinannya yang berubah, tapi juga bahasanya, cara dia bicara, pakaiannya, bahkan cita rasanya terhadap dunia. Kita lihat, ia mulai menghafal nama-nama Arab, menggunakan istilah Arab untuk menyebut hal-hal yang sebenarnya sudah punya padanan lokal. Kamu, aku, contohnya gitu. Bahasa ibunya itu dianggap kurang suci. Nama leluhurnya dianggap tidak islami. Dan perlahan, ia mulai mencurigai akar identitasnya sendiri. Kita lihat secara jujur bahwa fenomena ini tidak berhenti di individu. Dalam skala besar, Arabisasi menciptakan peta spiritual yang timpang. Negara-negara Arab dianggap pusat kebenaran, sedangkan yang lain hanya pengikut. Padahal spiritualitas bukanlah soal geografi, tetapi ketika Tuhan dibungkus dalam aroma rempah, pasir, dan bahasa Arab, maka yang tidak Arab harus berjuang lebih keras untuk merasa dekat dengan Tuhan itu. Teman-teman, ini terlihat membuat banyak Muslim non-Arab itu merasa jauh dari teks yang mereka cintai. Mereka membaca Quran tanpa memahami maknanya. Hanya membaca. Hanya karena teks Arab dianggap lebih sah. Hanya karena doa dalam bahasa Arab dianggap lebih sah. Mereka kemudian meniru budaya Arab dalam berpakaian, makanan, cara makan, ekspresi religius. Semua itu dilakukan bukan karena cinta, tapi karena merasa itulah satu-satunya cara menjadi benar. Dan inilah tragedi. Tragedi diam-diam dari universalisasi Quran. Apa itu? Ketika Tuhan menjadi Arab, manusia kehilangan kemampuannya untuk mengenal Tuhan dalam dirinya sendiri. Ketika Tuhan menjadi Arab, manusia kehilangan kemampuannya untuk mengenal Tuhan dalam dirinya sendiri.